Bagaimana menghadapi anak yang banyak meminta persetujuan ketika melakukan berbagai hal kegiatan sampai hal terkecil? Untuk minum aja yang dia hanya tinggal minum, maunya butuh diiakan oleh guru. Kalau belum dijawab, gurunya masih dikejar terus. Sudah diberikan pemahaman, pakai perjanjian juga pernah. Ketika dijawabnya hanya dengan isyarat, dia paham, tapi hanya pada saat itu. Itu soalnya ya Bu Eka, kitanya yang cenderung awalnya itu bikin kondisi di mana kita nyuruh-nyuruh. Kitanya yang salah. Jadi spontanitas itu tidak terbentuk. Di sini juga banyak kejadian. Bayangin ya, tuh anak udah gini nih sama sendoknya. Kalau kita nggak gini, dia nggak nyuap. Apa nggak Iya, kita Bu. stres coba? Jadi akhirnya gimana? Akhirnya dia gini ya, saya cuman gini doang. Tetap Dia nggak di. mati saya di depan dia. Terus gini, nyuap dia. Hmm. Jadi kadang-kadang tekniknya itu kadang-kadang aneh. Yang kayak gitu tuh ada yang nunggu di instruksi, ada yang terus saya juga dapat dapat ada anak kembar lagi di Bandar Lampung. Bu, anak saya udah ke kamar mandi tapi dia nunggu sampai saya datang, dia diem aja di depan kloset. Saya bilang soalnya ibu biasanya ngikutin kali, jadi dia nunggu sampai disuruh. Coba ibu di luar aja deh. Ibunya di luar, ayo terusin ya gitu. Cuman ngomong gitu. Dia kerjain semua sendiri. Jadi kita yang suka salah membentuk kebiasaan seperti itu, mengawal terlalu dekat. Jadi ketika kita maunya dia nggak gitu, mereka nggak gitu, mereka bingung. Kok gue nggak disuruh sih? Nah sekarang Bu Eka nyapih pelan-pelan atau cepet-cepet tergantung bocahnya. Tapi misalnya nih dia ngejar, nggak boleh ada yang jawab. Nah seringkali kan kita kalau dikejar terus kitanya yang kalah. Kita dikejar terus kita yaudah gitu kan. Ayo, nih kalau udah ketawa ini ngaku nih. Tuh kan. Biasanya kalau orang bersalah tuh cekikikan gini. Jadi yang salah emang gurunya, ya kan? Kalah kan? Kalau dikejar-kejar gitu kan langsung ya 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 gitu kan. Nah, bisa nggak makin dikejar makin kayak matung gitu. Jangan ngangguk-ngangguk, susah itu. Pra- Pengalaman-pengalaman saya udah tahu lah, karena saya juga ngadepin di sini. Bikin jengkel banget, udah gini tinggal ngunyut. Ngapain sih gitu? Pakai harus disuruh. Tapi ya itu nyatanya dan ketika diobrolin sama orang tuanya, iya saya yang salah, saya nyuruh-nyuruh terus gitu. Orang tuanya yang ngomong ya gimana. Jadi kalau sebagai guru, peran saya banyak. Psikolog, guru, orang tua. Nah, kadang-kadang pendapat saya dengan orang tua tidak selalu sama. Orang tua maunya begini. Saya selalu bilang sama guru-guru yang di bawah pengawasan saya bilang, udah gini aja. Saya nggak mau ngatur keluarga orang, tapi kita nggak boleh kerepotan. Contohnya misalnya soal buang air besar di celana. Jadi saya curi start duluan. Sebelum waktunya dia buang air di celana, saya suruh nongkrong dulu. Kalau misalnya di rumah nggak dikerjain, ya terserah. Tapi pokoknya di sini, di wilayah saya ini tidak terjadi. Gitu. Lalu kalau sudah berhasil, bagi ceritanya ke orang tua. Bu, yang saya lakukan begini, 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 begini. Coba yuk, Bu. Nah, Bu Eka belum sampai ke pembuktian, masih kalah. Kadang tuh suka dilema juga ya, Bu. Maksudnya kita kan kadang suka kalau mau ke toilet misalkan lagi belajar izin ya gitu. Kadang izinnya itu kadang jadi apa namanya ininya dia balik gitu bahwa oh kan harus izin gitu kadang-kadang agak dilemanya gitu. Oh, enggak usah dilema. Jadi memang ada hal yang harus izin, ada hal yang enggak. Kasih tahu dia, bukan pakai perjanjian, tapi kita kasih tahu. Kalau makan, kalau kita udah duduk di sini, makan sendiri, nggak usah nunggu disuruh-suruh. Kalau mau keluar ruangan, izin. Apalagi mau pergi dari rumah, harus izin. Jadi ya kita yang ngasih tahu, karena buat mereka tuh semua blur aja gitu. Terus pukul rata, jangan dilema. Tekan lonceng, tekan subscribe,
Dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.